balik Brasil dulu, sempat main 2 musim di sana, level Liga 2, dapat kesempatan untuk seleksi di sini. Pada saat saya dengar Indonesia, bingung juga kan, karena kan di Amerika Latin yang kita dengar ya Jepang, Korea. Sama ya. Di situ kan saya juga dikenal kan di sini, karena di Petro kan baru 1 tahun. Ya, artinya Hasilnya juga tidak begitu memuaskan, tapi saya pribadi selalu memberikan yang terbaik. Dan itu salah satu sebab kenapa saya bisa ditarik Persebaya pada saat itu. Misal saya satu koma sekitar 4 hari. 4 hari, jadi ceritanya kan saya dengar ceritanya itu kan sudah saya masih hidup pada saat itu karena alat sebetulnya. Karena dokter itu sudah angkat tangan karena ada virus naik otak. wow. Ada pendarahan di otak. Nah ini saya bilang sama mantan saya bilang, kalaupun saya mati, lebih baik saya mati melakukan hal yang saya cintai dari kecil. Mati di lapangan bola. Makin mati di lapangan bola. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Bersama pecinta sepak bola nomor 1, Alhamdulillah Amin. Bersama kembali bersama saya Septian dalam rubrik sepak bola nomor 1. Kali ini kita punya tamu rasa samba ya. Rasa samba ya. Rasa samba tapi ini sudah lokal lah sih. Sudah pakai pelanggan. Iya. Sudah. Kalau di rumah dipanggilnya apa? Mas juga? Mas, Oh, udah jadi Om, ya itu. sama istri berarti Mas kan? Kalau sama istri biasanya panggilannya Brasil aja. Apa? Pae. Pae. Pae itu artinya ayah gitu. Ayah, Pae gitu. Jadi, tapi kalau sepupu itu ya Mas gitu kan Mas. Berarti iso ngomong Jawa ya? Sedikit ngerti aja. Ya, di sana aku sudah kenal itu dengan Coach Danilo Fernando. Apa kabar, Bang? Alhamdulillah baik Mas, baik. Terima kasih. Saya terima kasih. Kecapean juga mau wawancara idola gitu. Tunggu dari tadi kan. Dari sekolah lagi. Ya, Tapi masih lihat di TV kan? Boleh. Dengerin. Ada Bang Danilo sama Eloko sama si Fagundes, saya Ronde Fagundes ya. Trio. Bangga itu. Kalau yang trio yang 3 ini apalah legendaris lah. Ya sudah ini pada masanya kan memang terkenal luar biasa memang. Iya sama Indonesia biasa. Kita mau cerita-cerita ini sekalian mengambil apa ini? Beberapa pelajaran berharga. Siap. Khususnya buat sepak bola Indonesia atau sepak bola Sumatera Barat. Nah, coach aslinya kan dari sana, dari Samba, dari Brazil. Dan seperti kita ketahui kalau Brazil itu kan produsen sepak bola dunia. Namun kalau kita ambil persentase rata-rata, mungkin keseluruhannya orang Brazil di sepak bola pinginnya mainnya ke Eropa. Sama nyampainya ke Indonesia. Salah nih, sebelum nyampe ke Indonesia itu Sampai Eropa juga saya. Sampai Eropa. Sampai Belanda. sampai juga kan sudah jauh ke Eropa. Cerita nih. Saya itu waktu itu tahun 98. Apa ya? Saya waktu usia 18 tahun kalau nggak salah itu. Baru mulai kan karirnya di sepak bola juga. Dapat kesempatan untuk itu ikut seleksi di Belanda. Ada sebuah kelompok agen pemain dan memang cari-cari bibit yang berpotensi. Dari Brazil saya sama teman saya 1. Kemudian dari Amerika ada 5 orang juga. Jadi agennya ini kerjasama, kita berangkat bareng. Tentunya pada saat berangkat bareng itu, waktu itu saya bayar tiket sendiri, orang tua saya bayar tiket sendiri. Teman saya yang satunya itu yang diunggulkan sama agennya, dibayarin tiketnya. Wah. Justru pada saat sampai di sana, yang jadi tetap di klub saya, temannya kan balik.
Jadi sudah, jadi rezekinya memang sudah di situ. Sempat main di situ 1 tahun, 1 tahun tapi kontraknya kan 2 tahun. Kasta berapa itu di? Itu waktu itu Eredivisie yang paling atas, namanya klubnya Fortuna Sittard. Karena saya usia masih muda, baru beradaptasi, saya lebih banyak porsinya di tim B. Karena tim Eropa kan ada tim A, tim B. Iya. Tim B tapi sering ikut melatih sama tim A. Cuma pada saat itu 1 tahun kemudian timnya bubar. Saya pulang ke Brasil. Lanjut sampai tahun 21 ya, di 21 usia 21 ya. 3 tahun di Brasil dapat kesempatan penawaran untuk seleksi di Indonesia. Oh, berarti kalau habis Belanda, Brazil, Indonesia. Iya, balik Brasil dulu, sempat main 2 musim di sana, level Liga 2, dapat kesempatan untuk seleksi di sini. Pada saat saya dengar Indonesia, bingung juga kan, karena kan di Amerika Latin yang kita dengar ya Jepang, Korea. Berarti pernyataan sama ya, sama Toyo ya. Ya memang itu kan. Yang, Tahu Indonesia dari mana? begitu saya dengar Indonesia, saya buka atlas kan, peta itu kan, tak cari Indonesia ini, malah akhirnya ketemu di situ kan, gitu kan. Sampai kita ini memang ada sepak bola di sana, karena Ini negara mana? iya bukan apa-apa, kita kan tahu sendiri kan, yang di dunia ini dulu kan yang selain tim-tim berpotensi lah, yang benar-benar ya elit yang diberitakan di luar gitu kan. Sekarang kan sudah global lah, sudah universal itu kan. Ini informasi ya, teknologi kan, media sekarang sudah lebih canggih lah istilahnya gitu kan. Penasaran juga, ya udah berangkat. Berangkatnya karena penasaran. Karena penasaran. Karena memang cita-cita saya dari dulu pengen main di luar. Ada tawaran coba, karena di Brasil itu sebetulnya pemain itu banyak sekali. Iya. Banyak. Di jalan aja bisa dicari, nggak tutup mata aja ketemu pemain gitu. tinggal gini aja ketemu pemain. Dari pagi sampai malam pasti anak-anak main bola di kampung, di jalan. Ada batu, sandal, jadi gawang main. Mobil lewat baru berhenti, pinggir main lagi gitu kan. Dan belum tentu di sana yang pemain-pemain di level 2, level 3 itu jelek. Karena memang kebanyakan itu kualitasnya, overloadnya nggak bisa di atas, akhirnya ke bawah-bawah juga. Dan level Liga 1 sama Liga 2 boleh dibilang seimbang di sana itu. Nggak terlalu lah, cuma mungkin perbedaan di infrastruktur lah, itu jelas. Yang kedua karena memang sudah kelebihan penumpang. Ya itu kan, itu jelas. Tapi pada intinya kalau kita lihat kualitas pemain rata-rata sama semua gitu. Apa ya? Negara yang diberkahi lah gitu. Ya memang ya nggak lepas dari situlah. Memang sudah diatur lah kita. Kalau kita mau explain itu, mau bahas itu, nggak ketemu titik terang itu kenapa bisa Brazil bibitnya banyak sekali gitu kan. Mungkin sulit untuk kita ini, karena kita bahas Indonesia mungkin badminton kan yang terkenal ya gitu kan, gitu ya. Terkenal cuma badminton yang prestasi dunia gitu kan. Kalau di Brasil kan memang sepak bola sudah jelas itu kan, sudah jelas. Tapi olahraga yang lain juga mampu mengimbangi lah, maju juga sih, mau sepak bola wanita, voli dan lainnya mulai ini. Datang ke Indonesia gabung pertama dengan Petro. Iya betul, Petro. Iya. Apakah saat itu tawaran itu memang langsung datang dari Petro atau ada pilihan tim-tim lain selain Petro? Memang tawaran ke situ, karena yang kebetulan yang bawa saya juga si Jackson Thiago. Dia kan mantan pemain Petro, yang aginya di Brasil temannya dia. Jadi saya memang dibawa langsung ke Petrokimia. Sempat itu seleksi selama 1 bulan. Oh, seleksi juga? 1 bulan. Dia pulang kampung. Karena waktu itu Petro habis juara Ligina itu, dia pulang kampung, yang tinggal di sini cuma asistennya lokal. Dan mereka nggak bisa ambil keputusan, masih tunggu pelatihnya, harus tunggu pelatih kepala. Pelatih kepala itu datang kurang 1 minggu untuk kompetisi. Saya belum dikontrak, belum masuk TMS transfer kan.
sempat 2 atau 3 pekan itu nggak bisa main saya awal itu. Karena kan proses transfer kan belum selesai gitu. Ya, ada teguran juga dari pelatih, kenapa pemainnya bagus, kenapa kalian tunggu saya gitu kan ya. Ya, timnya menghormati. Ya gitu. Ya, mulai dari situ tahun 2022 akhir bulan November saya masuk. 2002. November. 2002. Iya. Oh, abang ini punya rekor 3 gitu di 3 klub berbeda. Ternyata di Petro enggak ya? Enggak, jadi memang 3, cuma bukan di Petro. Jadi di Persebaya 2004, Persik 2006, Borneo Samarinda 2014. Itu yang buat Angkat ke promosi ya? Promosi itu. Itu dikoreksi. Ya itu memang dari dulu seperti itu kan, bahwa saya di Petro juara juga padahal tidak. Dan ada beberapa juga kalimat bahwa saya ini dari Rio de Janeiro, padahal juga enggak, saya dari São Paulo. São Paulo ya? São Paulo. Jadi ada koreksinya sekarang ya? Iya, dari São Paulo. Ada koreksi yang menyebutkan saat di Petro ikut juara, tapi enggak ya? Enggak. Tapi akhirnya Petro degradasi. Ya waktu itu degradasi, ya betul. Lalu pindah ke Dari dulu pindah ke Persebaya. Persebaya baru Juara tahun 2004. saat itu baru apa ya? 2004, 2005 di Persebaya. 2006 Persik. 2006 Persik juara lagi. Itu. Nah, sampai kalau dari 2002 ini saya lihat sampai 2014 ya berkarir ya. Ya betul. 2014 berarti ada 12 tahun. Kalau boleh dibilang yang paling apanya di mana? Yang paling the bestnya kalau menurut abang itu di mana? Kalau saya lihat performa saya yang paling the best itu pada saat di Persebaya. Bukan di Persik ya? Di Persik itu meskipun saya lebih lama di situ, tapi saya lihat puncaknya memang ada di Persebaya. Puncak momennya di Persebaya. Ya, karena pada saat saya pindah 2004 ke sana, saya waktu itu usia masih 24 tahun kalau nggak salah itu. Masih segar-segar ya? Segar-segarnya itu. Jadi 24, 25, 2006 saya ke Persik, 2007, 2008 itu maksimal 5 tahun lah saya rasa puncaknya gitu. Tapi awalnya memulai memang di Persebaya. Di situ kan saya juga dikenal kan di sini, karena di Petro kan baru 1 tahun. Ya, artinya hasilnya juga tidak begitu memuaskan, tapi saya pribadi selalu memberikan yang terbaik, dan itu salah satu sebab kenapa saya bisa ditarik Persebaya pada saat itu. Kalau boleh di flashback lagi tuh Bang, waktu di Persebaya duetnya di Kelanau itu boleh? Ada saya, Uston Nawawi, Uston ya yang senang ya. Rahel Tua Salamun. Nah, terus Pace. Rahel ya. Khairul Anwar ya. Berarti duetnya duet Ambon ya. Ada Pace juga. Iya, Pace. Iya. Berarti duetnya itu apa itu? Oh, Tulehu. Iya, Pace sama Rahel kan tadi. Iya, betul. Kalau striker itu apa ya? Kurniawan, Carrasco, Gendudoni. Mas Gendut ya. Di belakang Yaying Tumena. Berarti itu apa ya? Los Galacticos ya. Iya. Jadi wajar lengkap begitu itu. Lengkap ya. Mano Maruf, Mat Halil, Bejo Sugiantoro, Mursid, Hendro Kartiko, Nova Rianto. Momen terindah berarti di Persebaya. Terindah itu. Iya. Tapi mungkin momen saya banyak menikmati itu pas di Persik. Saya ingat yang pas trio yang ini sama Ronald Fagundes sama Christian Gonzalez. Itu kan Persik sampai ke level Asia. Waktu di Persebaya kita juga sempat di level Asia, kena juara Ligina kan kita sempat juga. Cuman ya itu 5 tahun lah, dari 2004 sampai 2009 itu saya rasa itu puncak karir saya di sini kan. Puncak karir saya. Itu salam buat bonek itu ya. Jadi wajar kalau abang di bonek itu sangat diidolakan. Ya, memang banyak kenangan di situ kan. Saya pribadi pun punya kenangan di saat tahun 2004 saya sempat jatuh koma di situ di Surabaya. Saya pengen nanya itu. Saya sempat jatuh koma. Sempat hilang ingatan kapan? Ini gimana ceritanya, Bang? Itu waktu itu kita lepas pulang tur kalau nggak salah dari Papua di terus di apartemen.
sama mantan istri saya, orang Brasil juga. Tiba-tiba sore hari mulai agak pusing, muntah, mual, muntah, nggak berhenti. Malam dibawa ke UGD, Rumah Sakit Internasional Surabaya, diperiksa, coba kasih obat jalan dulu kan. Iya. Kasih obat jalan, habis disuntik segala sampai rumah minum obat, tidurnya enak, tapi subuh Pas bangun? mulai panas lagi. Sekitar jam 3 itu mulai panas, menggigil, muntah lagi. Pas dibawa ke rumah sakit, sudah sampai UGD, terus di situ saya hilang sudah. Hilang sudah, pingsan. Pingsan sekitar, saya koma sekitar 4 hari. 4 hari, jadi ceritanya kan, saya dengar ceritanya itu kan, sudah saya masih hidup pada saat itu karena alat sebetulnya. Karena dokter itu sudah angkat tangan, karena ada virus naik ke otak, ada pendarahan di otak. Dokter waktu itu sempat bilang, kalaupun dia kembali, Dia nggak bakal normal. Bisa saja lupa ingatan, bisa saja nggak tahu, bisa saja nggak bisa jalan, pokoknya nggak bakal normal dia, karena sangat parah. Si parunya itu sudah ini, jadi saluran di mana-mana, jatuh hidung langsung ada yang ke jantung, pokoknya ini. Saat itu ada satu obat dari Singapura. Dokter panggil pelatih waktu itu Jackson, panggil mantan istri saya, manajemen klub, bahwa ini ada satu obat, satu-satunya obat yang mungkin bisa dia bangkit. Dari Singapura. Pada waktu itu tahun 2004, satu kapsul aja itu sekitar 100 juta mungkin itu. Wow, sekarang bisa Ya. bisa 1 M. Iya, sekitar segitu. Memang obat sangat. Mau mana bang, dari Singapura apa dari Jerman? Hah? Impor tapi ada di Singapura, jadi ambil di Singapura. Produknya Jerman. Ya mungkin dari Eropa Itu itu. pernah baca referensi Ya, produknya Jerman gitu. itu. Jadi dikasih obat, ya mungkin ya sudah takdir juga. Tas tanggal 8 Juni 2004, itu tanggal lahir saya. Sadar masih. Saya waktu itu sudah sampai atas, auranya sudah angkat. Sudah lepas itu. Saya sudah sampai atas, cahaya besar, pintu gede gitu kan, pintu gede. Saya masuk, begitu saya masuk, ada suara, kembali belum saatnya. Pada saat itu kan bahasa Portugis kan, ada yang bilang, kembali belum saatnya. Pada saya bilang kembali, orang saya kembali, baru saya sadar buka mata. Kayak mati suri. Ya, buka mata, ya di situ dok menyatakan bisa saja dia itu nggak 100% kembali normal lagi. Mukjizat adalah saya pas keluar dari rumah sakit sekitar 15 hari saya di rumah sakit. Memang tantangan sangat berat karena ya mau nggak mau kan fisik saya kehilangan total. Mulai dari nol lagi. Mulai dari nol lagi. Boleh dibilang di bawah nol karena minus karena obat-obatan banyak saya. Pagi itu ada sekitar 5-6 kapsul, pagi, siang, malam, itu setiap hari kurang lebih 20 kapsul itu per hari. Itu berapa lama konsumsi obat? Hah? Konsumsi obat kayak gitu sampai berapa lama? Selama 6 bulan. Wow. Selama 6 bulan. 1 tong itu obat. Selama 6 bulan ada obat buat otak, obat jantung, obat buat penyakit dalam, pokoknya banyak itu. Kebetulan waktu itu kompetisi berhenti 2 bulan. Istirahat ya. Dokter tuh sudah sarankan jangan bermain bola lagi. Udah kayak Erikson ini nggak boleh lagi main Nggak bola. boleh lagi. Akhirnya saya bilang sama mantan saya bilang, kalaupun saya mati,
Lebih baik saya mati melakukan hal yang saya cintai dari kecil. Mati di lapangan bola. Makin mati di lapangan bola. Akhirnya Teko pelatih fisik kan, sekarang pelatih Bali. Figura ya. Kita mulai di Surabaya ada kolam renang. Jadi setiap pagi 1 jam dia lepas pulang dari latihan pagi Persebaya, saya setiap hari 1 jam berenang. Itu selama 1 bulan berenang terus saya. Mulai kembali stamina, baru setelah 1 bulan turun ke lapangan. Mulai jogging pelan-pelan. Begitu mau mulai lagi kompetisi, mau mulai lagi, saya masuk pelan-pelan di cadangan dulu. Cadangan dulu. Recovery-nya 1 bulan berapa? Terus itu masih obatan masih banyak. Iya. Jadi yang mengganggu pada saya itu juga kan kimia kan banyak yang masuk. Jadi mau nggak mau ganggu pernafasan dan kita akan berlari semua. Berat badan apa enggak saat itu? Karena konsumsi obat, berat badan nambah enggak? Berat badan? Iya Mas. Nambah ya? Nambah. Tambah karena kan itu kan banyak yang masuk, banyak kimia masuk gitu. Tapi ini selama 2 bulan itu saya kembali ke lapangan cepat jadinya. Cepat kembali normal. Recovery-nya cepat ya? Recovery-nya cepat. Saya mulai cadangan, pelan-pelan mulai masuk. Akhirnya sampai bawa Persebaya juara itu waktu itu. Nggak pernah nggak ditanyakan, dikonsultasikan dengan dokter secara ilmiah itu prosesnya apa, kenapa begitu? Secara ilmiah itu dokter nggak bisa ada diagnosis yang 100% valid bahwa ini penyakit apa, dia nggak bisa. Nggak bisa? Nggak bisa. Nggak ketemu ilmiah? Nggak ketemu. Nggak ketemu. Tapi pernah nggak pembahasan non ilmiah? Cuman dia pernah bilang mungkin karena saya suka minuman dulu dari kalian itu, mungkin bilang boleh awal dari situ, mungkin ada Karbonasi nggak boleh? mungkin ini pipisnya tikus atau kurang bersih, virus dari situ. Itu pun dia sih nggak bisa menjamin 100% juga, memang gitu kan, karena biasanya nggak harus parah itu. Ya, gitu. Tapi ya satu ya mukjizat lah kalau saya Mukjizat. masih Ya, kami luar biasa. luar biasa itu. Artinya itu kalau dia reborn itu, Iya. hidup kembali. Itu sudah dari situ memang perjuangan luar biasa itu, perjuangan luar biasa. Karena dokter sudah angkat tangan. Saya berterima kasih juga kepada manajemen Persebaya bahwa pokoknya dipertahankan, karena kalau misalnya dari manajemen pun lepas tangan, ya bisa saja saya nggak ini kan, tapi mereka Berarti Teko luar biasa. luar biasa. Jadi jasanya Teko sama saya pasti diingatkan terus itu. Teko, Jackson, manajemen Persebaya itu, teman-teman pun pemain, semua masyarakat Surabaya dan orang-orang yang pada saat itu mendoakan saya, nggak cuma di sini, di seluruh dunia, orang yang saya tidak kenal tapi teman-teman cerita ke keluarga, saudara, itu banyak yang mendoakan saya. Ya saya syukur lah, berterima kasih banyak situ. Ya artinya pembicaraan kita ini di luar segmentasi sepak bola, tapi ini inspiratif juga ya. Artinya ada loh kejadian seperti itu ada. Ada. Dan ternyata secara ilmiah medisnya nggak ketemu juga jawabannya. Nggak ketemu juga. Tapi apapun itu yang datang selalu berkuasa. Ya, Ya. kalau saya itu prinsipnya takdir orang sudah diatur. Iya. Kita nggak tahu kapan, bisa sekarang, besok, lusa, kita nggak tahu. Pokoknya Kalau saya nangkapnya kayak gini Bang, kehendak Allah tuh kayak gini, Abang mengalami proses seperti itu, dikasih umur panjang, ketemu sama saya. Kalau udah pergi kita nggak bisa ketemu kan? Selain itu mungkin tugas saya di sini belum selesai juga. Pasti ya, banyak yang harus saya. Makanya dibilang, nah belum lagi waktunya kembali dulu. Masih ya akhirnya kembali kan gelar juara 3 kali. Sekarang saya mulai di dunia kepelatihan, manajemen gitu kan. Jadi selain ilmu saya itu saya mau membagikan lah untuk anak-anak Indonesia ini. Ya, saya menarik kayak gini ya Bang. Abang masuk ke Indonesia dari 2002 sampai 2014, ada 12 tahun. Tentu ada catatan khusus pribadi dari Abang pas masuk Indonesia kayak gini loh kondisi sepak bolanya.
Kemudian setelah sekian tahun saya di Indonesia kayak gini sepak bola Indonesia. Nah, dari kacamata seorang Abang Danilo Fernando itu bagaimana progres sepak bola Indonesia minimal semenjak dari 2002 sampai 2014 sampai sekarang ini. Kalau progresnya itu kalau saya bilang banyak ya iya. Tapi kalau saya bilang masih kurang juga gitu kan. Nah, Karena pada saat saya masuk waktu itu kita tahu sendiri sepak bola kita dikenal sepak bola yang sangat keras, ya kan 2003, 2004 itu sangat boleh bilang bukan keras lagi, kasar gitu kan. karena Abang merasakan Iya, ya. karena saya bisa omong karena saya merasakan sendiri di lapangan. Dan fakta memang mungkin kalau tanya teman-teman juga yang main pada saat itu pasti menyatakan sama. Apalagi kita posisinya di gelandang, menyerang striker depan itu diajar terus. pasti kita diajar terus gitu. Tapi itu memang sudah ciri khasnya dulu kan, sudah ini kan ciri khas karakter gitu, karakter. Tapi lewat 3-4 tahun karakter itu mulai berkurang, mulai diatasi dengan perubahan regulasi, terus juga dengan wasit lebih mendapat edukasi soal of the game dan rules gitu kan, ada peningkatan di situ. Kemudian juga mulai Ya kayak license pelatih juga. ya lapangan mulai dibagusin, infrastruktur gitu, meskipun masih kurang, mulai ada peningkatan. Justru pada saat masa kita mulai mau akhir karir, mulai masa lumayan enak sekarang buat bermain kan. Wah, pas saya baru datang kayak gini gitu kan. Saya penasarannya kayak gini, Mas. Ini kan pertama ke Indonesia gitu, main di Indonesia. Apa sih yang keluar di benak? Wih, kayak gini loh main Indonesia. Apa sih saat itu gitu, pas di Petro? Sebetulnya saya di sana itu lingkungan saya di Brasil, saya tinggal orang desa. Dan saya main bola dari kecil setelah desa. Saya pada saat usia 12-13 tahun sudah main sama orang dewasa. Sparring setiap Sabtu Minggu sama orang dewasa di kampung itu kan. Dan kalau sudah main di kampung tahu sendiri sepak bola pun kan keras juga gitu kan. Jadi aturannya nggak jelas gitu, dan wasit seadanya gitu kan. Jadi bagi saya itu mungkin di situ saya sudah dapat pengalaman. Udah dikasih bekal ini. Iya, sudah dapat pengalaman. Begitu masuk sini nggak kaget juga gitu kan. Kenapa? Saya di kampung udah biasa kayak gitu. Karena kan memang saya di lingkungannya seperti itu pada saat saya belajar bermain bola. Cuma ya itu yang kembali ke tadi, saya bilang kan sepak bola Indonesia belum dikenal. Iya. Ya kan, belum dikenal. Akhir-akhir ini baru dikenal kan sepak bola ini. Justru akhir dikenal ini kan mulai ada perubahan. Iya. Mulai ada perubahan. Selama mungkin kalau misalnya belum dikenal di mata dunia, bisa saja ciri khasnya masih seperti dulu gitu kan. Iya. Kita nggak bisa tahu apa yang terjadi. gitu. Tapi Abang merasakan sebuah penyesalan ya, kenapa di ending karir saya ini baru-baru keren ya, baru-baru bagus. Tapi nggak apa-apa. Yang terpenting yang kita bangun dulu, saya teman-teman mantan pemain gitu kan. Istilahnya kita sudah buat sesuatu lah. Iya. Kita sudah buat sesuatu. Kita sudah istilahnya buat sebuah prestasi. Itu yang terpenting. Dan kita pun belum berhenti. Kita sekarang kan kita lihat sini banyak pemain bola, nggak cuma saya ada Gendut Doni, ada Adik Firasa, Ilham, Rame, ada Om Dwi juga banyak. Dan ya itulah tugas-tugas kami sekarang itu membangun sepak bola Indonesia lebih teratur, lebih disiplin, dibantu juga infrastruktur klub. Kita mulai lebih masuk ke arah seharusnya yang dibina profesional gitu kan. Tentunya tugas kita ini nggak gampang, berat sekali gitu kan. Iya, Karena kan kompleks. kita kan bagian itu bawah kita itu. Ya kan, kita cuma istilahnya Partikel kecilnya ya. iya, kita kan mempoles pemainnya gitu kan. Tapi di atas kita itu masih ada owner, ada direksi yang lain, itu yang kita perlu benahin dan transfer pada mereka bahwa sepak bola profesional beginilah. Ya, pasti kembali, wah biaya sangat luar biasa. Iya. Kalau kita bangun sesuatu yang benar-benar profesional,
yang kita keluarkan misalnya sekarang itu, tunggulah. Kalau benar-benar jalan yang profesional, tunggu hasilnya, satu saat akan kembali. Abang kan mainnya di posisi gelandang. Dan karakter abang itu apa ya? Khas. Nah, tentu abang sudah menemukan banyak tipikal gelandang di Indonesia gitu, dengan segala kelebihan dan kekurangan. Masukan ini ya, masukan dari seorang abang yang sudah sekian lama berpetualang sepak bola Indonesia, how to build a great midfielder itu, masukannya itu gimana?